Di sebuah desa kecil di wilayah Grobogan, Jawa Tengah, hiduplah seorang pedagang sembako bernama Pak Harno. Usianya sekitar 50 tahun, tubuhnya kurus dan kulitnya legam terbakar matahari. Ia terkenal sebagai pedagang keliling yang jujur dan setiap hari Pak Harno mendorong gerobaknya sejak pagi buta, menjajakan sembako ke desa-desa sekitar. Ia biasa berangkat selepas subuh, saat embun masih menggantung di dedaunan dan ayam belum sempat berkokok. Suatu pagi, seperti biasa, Pak Harno bangun lebih awal dari biasanya. Hari itu, ia ingin menyusuri jalur baru agar bisa menjangkau kampung yang katanya belum banyak dijajaki pedagang. Orang-orang bilang jalur itu lebih cepat, meski harus melewati hutan jati yang cukup lebat. Karena penasaran dan ingin menghemat waktu, Pak Harno memutuskan untuk mencobanya. Hutan jati itu memang terkenal sunyi dan agak menyeramkan. Namun pagi itu, suasananya terasa berbeda. Kabut tipis menyelimuti jalanan tanah dan suara angin yang menyelusup di sela-sela batang pohon membuat bulu kuduk berdiri. Tapi Pak Harno tak menghiraukan itu. Ia terus mendorong gerobaknya, mengikuti jalan setapak yang katanya akan tembus ke desa seberang. Setelah hampir 1 jam berjalan, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara riuh. Suara ramai seperti pasar pagi, ada yang tertawa, ada yang berteriak, menawar harga. Bahkan suara kentongan warung kopi pun terdengar. Pak Harno mengernyit bingung. Aneh, bukannya hutan, kok seperti ada pasar? Gumamnya pelan. Rasa penasaran mengalahkan logika. Ia terus melangkah. Dan semakin jauh masuk ke dalam hutan, suasana semakin terang. Anehnya, matahari belum sepenuhnya terbit, tapi suasana di sekitar seperti sudah pagi, terang benderang. Di hadapannya terbentang sebuah pasar yang sangat ramai. Orang-orang berjalan mondar-mandir, mengenakan pakaian seperti dari zaman dulu, kebaya, sarung, dan belangkon. Warung-warung bambu berjajar rapi, menjual berbagai macam kebutuhan harian. Pak Harno sempat berpikir, mungkin ia salah mengira tempat, tapi suasananya begitu nyata. Ia mencium aroma kopi hitam yang baru diseduh dan bau tempe goreng yang masih hangat. Perutnya yang belum sempat diisi sarapan langsung keroncongan. Dengan langkah ragu, ia mendekati sebuah warung kecil. Di situ duduk seorang lelaki tua yang menyambutnya dengan senyum ramah. Silakan Pak, mau ngopi dulu? Tanya si penjual. Suaranya lembut dan dalam. Iya, boleh, sama rokoknya juga sekalian, jawab Pak Harno sambil duduk di bangku bambu. Ia merogoh saku dan mengeluarkan uang 1000-an. Diberikannya kepada penjual yang langsung menerimanya tanpa menghitung. Seolah yakin jumlahnya cukup, kopi diseduh dengan air mendidih yang mengepul harum, dan rokok dilinting dari tembakau asli. Saat menyeruput kopi, Pak Harno merasa ini adalah kopi terenak yang pernah ia rasakan seumur hidupnya. Rasa lelah dan kantuknya langsung hilang. Ia sempat berkeliling pasar itu, melihat-lihat barang dagangan. Tapi entah mengapa, meski ramai, tak satu pun orang tampak memperhatikan keberadaannya. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Tak ada yang menabrak, menyapa, atau bahkan meliriknya. Sekitar 1 jam kemudian, Pak Harno merasa cukup dan memutuskan melanjutkan perjalanan. Ia keluar dari pasar itu, menyusuri jalan setapak kembali. Anehnya, begitu ia menengok ke belakang, pasar itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya pepohonan jati yang menjulang tinggi dan sunyi mencekam. Rasa aneh mulai mengusik pikirannya, tapi ia mencoba menenangkan diri. Mungkin pasar tadi memang ada. Mungkin aku cuma capek, jadi terlalu sensitif, gumam Nia Sambi. Terus melangkah. Sesampainya di rumah, menjelang siang, Pak Harno langsung memeriksa gerobaknya. Tapi ia
terkejut. Semua sembako yang ia bawa hilang, beras, minyak, gula, bahkan mie instan pun raib tanpa jejak. Gerobaknya kosong, seperti belum diisi sama sekali. Ia duduk lemas di lantai, mencoba memahami apa yang terjadi. Lalu, ayah teringat uang yang ia keluarkan pagi tadi untuk membeli kopi dan rokok. Ia merogoh saku dan mengambil uang sisa yang belum digunakan. Tapi matanya membelalak. Uang itu bukan uang kertas lagi, melainkan don-don kering yang rapuh dan mudah hancur jika diremas. Pak Harno terdiam, napasnya tercekat. Dalam hati, ia mulai sadar bukan masuk ke pasar biasa. Itu bukan pasar manusia. Beberapa hari kemudian, cerita tentang Pak Harno mulai menyebar di desa. Orang-orang menyimpulkan bahwa ia telah nyasar ke pasar gaib yang katanya hanya muncul sesekali saat fajar menyingsing. Pasar itu milik para makhluk halus yang sesekali menguji manusia yang kebetulan masuk ke wilayah mereka. Sejak saat itu, Pak Harno tak pernah lagi berani masuk ke hutan jati itu. Ia kembali ke jalur lamanya, meskipun lebih jauh. Tapi benaknya, wajah penjual kopi tua dengan senyumnya yang aneh itu terus terbayang, seolah masih memanggilnya untuk kembali ke pasar yang tak seharusnya ia datangi. Sejak kejadian aneh itu, kehidupan Pak Harno berubah. Ia menjadi lebih pendiam dan sering melamun. Orang-orang di pasar desa mulai memperhatikan perubahannya. Biasanya Pak Harno suka bercanda dengan pembeli dan rekan sesama pedagang, tapi sekarang ia lebih banyak diam, menjawab sepatah dua patah kata, dan pandangannya sering kosong. Tetangga-tetangganya pun mulai membicarakannya. Pak Harno kenapa ya? Katanya sembakonya hilang semua. Uangnya juga berubah jadi daun kering, bisik Bu Sarti kepada tetangganya saat arisan RT. Iya, aku juga dengar. Katanya dia masuk ke pasar jin di hutan jati itu loh. Cerita itu menyebar cepat, seperti api yang menyambar ilalang kering. Banyak yang tidak percaya, tapi ada juga yang meyakininya. Apalagi orang-orang tua yang tahu bahwa hutan jati di Grobogan memang punya banyak cerita mistis. Suatu malam, Pak Harno duduk sendiri di beranda rumahnya. Angin malam bertiup lembut, tapi pikirannya berkecamuk. Ia masih tak bisa melupakan kejadian aneh di pasar hutan itu. Bukan cuma karena dagangannya hilang, tapi karena rasa di dadanya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, campuran bingung, takut, tapi juga penasaran. Tiba-tiba, dari arah jalan kecil di depan rumah, terdengar suara sandal menyeret. Seorang lelaki tua dengan jubah panjang dan tongkat kayu berjalan pelan menghampiri. Wajahnya teduh, berjenggot putih, dan matanya tajam, tapi menenangkan. Assalamualaikum, Harno, sapanya pelan. Pak Harno terperanjat. Lelaki ini adalah Mbah Suro, sesepuh desa yang jarang keluar rumah. Banyak orang bilang beliau punya ilmu dalam dan bisa melihat hal-hal gaib yang tak terlihat mata biasa. Waalaikumsalam. Mbah, silakan duduk, ucap Pak Harno, buru-buru bangkit dan mempersilakan tamunya duduk di bangku bambu. Mbah Suro duduk perlahan, lalu menatap Pak Harno dengan sorot mata yang dalam. Kau masuk ke pasar jin ya? Tanyanya tanpa basa-basi. Pak Harno tercekat. Ia tak pernah menceritakan detail kejadian itu kepada siapapun. Tapi Mbah Suro seperti sudah tahu segalanya. Iya Mbah, saya juga tidak paham. Pagi itu saya cuma lewat hutan jati. Tiba-tiba lihat pasar ramai, seperti pasar biasa. Saya ngopi, beli rokok. Tapi besoknya, dagangan saya hilang. Uang saya berubah jadi daun. Suara Pak Harno gemetar. Mbah Suro mengangguk pelan. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, itu bukan pasar biasa, Harno. Itu memang pasar jin, tapi bukan jin jahat. Itu pasar yang hanya muncul untuk orang-orang tertentu. Ada yang bilang itu ujian, ada yang bilang itu bentuk peringatan. Pak Harno menelan ludah.
Peringatan, Mbah. Ya, para jin itu hidup berdampingan dengan kita. Mereka punya dunia sendiri, tapi sesekali mereka muncul menguji manusia. Ujiannya sederhana. Apakah kita bisa membedakan dunia nyata dan dunia gaib? Banyak yang tertipu, banyak juga yang tidak pernah kembali. Jelas Mbah Suro. Pak Harno diam, dadanya terasa sesak. Saya cuma beli kopi, Mbah. Saya nggak niat makam-mukam. Saya tahu, tapi itu cukup. Kadang, hanya karena melangkah ke tempat yang salah dan tidak izin, mereka merasa terganggu. Kau mungkin dianggap masuk ke wilayah mereka tanpa izin, ujar Mbah Suro bijak. Pak Harno mengangguk pelan. Lalu saya harus bagaimana, Mbah? Dagangan saya habis. Saya takut ke hutan lagi. Uang saya tinggal sedikit. Mbah Suro tersenyum tipis. Kau perlu memohon maaf, bukan kepada saya, tapi kepada Yang Maha Kuasa. Dan juga ada cara agar mereka tidak mengganggumu lagi. Malam itu, Mbah Suro membimbing Pak Harno membaca doa-doa khusus, zikir, dan mengajarkannya untuk selalu memulai hari dengan niat yang lurus, serta berdoa sebelum melangkah keluar rumah. Tak hanya itu, Mbah Suro memberinya seikat daun bidara dan sebotol air yang sudah didoakan. Ini untuk membersihkan aura yang menempel padamu. Jin itu tidak suka manusia yang membawa cahaya doa. Pak Harno mengikuti semua petunjuk itu. Selama 7 hari, ia menjalankan petunjuk Mbah Suro dengan penuh keyakinan. Perlahan, semangat hidupnya mulai kembali. Ia mulai tersenyum lagi. Meskipun hatinya masih menyimpan rasa penasaran terhadap pasar gaib itu. Tapi kemudian, di hari keempat setelah ritual pembersihan itu, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Malam itu, saat ia hendak tidur, terdengar suara gerobak bergeser dari dapur. Ia terbangun dan bergegas ke belakang rumah. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat gerobak tuanya kini penuh kembali dengan sembako beras, gula, minyak, semua tertata rapi, seperti sebelum hilang. Pak Harno berdiri terpaku. Ia mencoba menyentuh beras itu nyata. Ia mencium aromanya berbau seperti beras asli. Tangannya gemetar, tapi sebelum sempat ia berpikir lebih jauh, di atas tumpukan karung beras, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir, sebungkus rokok yang sama persis seperti yang ia beli di pasar gaib, dengan kertas pembungkus kuno dan tulisan Jawa kuno yang belum pernah ia lihat. Pak Harno menunduk. Matanya mulai basah. Ia sadar dunia ini jauh lebih luas daripada yang tampak. Dan kadang pertemuan dengan yang tak terlihat bukanlah kebetulan, tapi peringatan yang penuh makna. Namun ia belum tahu bahwa ini baru permulaan. Sejak kembalinya sembako secara misterius ke gerobaknya, kehidupan Pak Harno memang terlihat membaik. Ia kembali berdagang seperti biasa, melewati jalur aman yang jauh dari hutan jati. Ia bahkan sering berbagi cerita kepada beberapa tetangga dekat, meski tidak semua percaya. Namun dalam hati kecilnya, ada sesuatu yang belum tuntas, seperti ada pintu yang terbuka, menunggu untuk dilewati kembali. Perasaan itu makin kuat setiap malam, terutama ketika ia melihat bungkusan rokok dari pasar gaib yang masih ia simpan di rak dapurnya. Pada malam Jumat Kliwon, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, tapi menusuk tulang. Suasana desa sepi, bahkan suara jangkrik pun seperti takut untuk bersuara. Pak Harno tidak bisa tidur. Matanya memandang langit-langit rumah. Pikirannya kembali ke momen saat ia duduk di warung bambu pasar gaib, menyeruput kopi yang rasanya tak pernah bisa ia lupakan. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Tok, tok. Pak Harno menahan napas. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan langkah pelan dan hati-hati, ia membuka pintu, tapi tak ada siapapun. Hanya selembar kertas lusuh yang tergulung dan diselipkan di bawah pintu. Pak Harno memungutnya. Saat dibuka, kertas itu berisi tulisan tangan halus
waktunya belum selesai. Kau telah menyentuh batas dunia kami. Kau harus memilih menutup pintu itu atau melewatinya sepenuhnya. Pak Harno terduduk lemas. Jantungnya berdebar kencang. Ia tak tahu dari mana surat itu berasal. Tapi ia tahu ini bukan mimpi. Keesokan harinya, ia kembali menemui Mbah Suro. Lelaki tua itu sedang duduk di beranda rumahnya, seolah memang menunggu kedatangan Pak Harno. Aku dapat surat aneh, Mbah, ucap Pak Harno sambil menyodorkan kertas lusuh itu. Mbah Suro membaca tulisan itu pelan, lalu menarik napas panjang. Mereka belum selesai denganmu, Harno. Kau dianggap sudah melihat terlalu dalam. Batas antara dunia kita dan mereka sudah kau sentuh. Dan sekarang mereka menuntut pilihan. Pak Harno menelan ludah. Saya harus gimana, Mbah? Kau harus pergi ke tempat itu lagi. Tapi kali ini tidak sendirian, jawab Mbah Suro mantap. Malam itu Pak Harno dan Mbah Suro bersiap. Mereka membawa bekal, air doa, daun bidara, dan lampu minyak. Sekitar pukul 3 dini hari, mereka mulai berjalan menuju hutan jati yang pernah Pak Harno lewati. Jalan setapak itu tampak lebih gelap dari biasanya, seakan pepohonan menyembunyikan cahaya rembulan. Mbah Suro berjalan paling depan, langkahnya pelan tapi pasti. Bibirnya tak berhenti membaca doa dan wirid. Pak Harno mengikuti dari belakang, mencoba mengendalikan rasa takutnya yang perlahan menyelimuti dada. Beberapa meter memasuki hutan, angin berhenti. Tidak ada suara apapun. Suasana terasa seperti waktu berhenti bergerak. Kemudian, dari kejauhan, cahaya mulai muncul, cahaya kuning temaram, seperti dari lampu minyak. Dan sekali lagi, pasar itu muncul, sama persis seperti sebelumnya. Ramai, penuh warna, suara tawar-menawar, dan aroma kopi yang menggoda. Namun kali ini, suasananya berbeda. Warga pasar memandang mereka berdua. Ada yang tersenyum, ada pula yang menatap tajam. Dan dari tengah pasar, muncul sosok penjual kopi tua yang dulu melayani Pak Harno. Ia masih mengenakan kain lusuh dan senyum misterius yang sama. Selamat datang kembali, Harno. Tapi kali ini kau tidak sendiri, katanya sambil menatap Mbah Suro. Kami tidak datang untuk berdagang, kami datang untuk menutup pintu, jawab Mbah Suro tegas. Wajah penjual kopi berubah serius. Ia mengangguk pelan, lalu berkata, kalau begitu, kalian harus menemui penjaga. Ia menunjuk ke arah lorong sempit di antara dua warung bambu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Pak Harno dan Mbah Suro mengikuti arah itu. Lorong itu gelap, sempit, dan tampak jauh lebih panjang daripada yang terlihat. Di ujung lorong, mereka tiba di sebuah pendopo tua dengan atap ilalang dan tiang dari kayu jati yang menghitam. Di tengah pendopo duduk seorang perempuan berjubah hitam. Rambutnya panjang menjuntai hingga tanah dan matanya bercahaya merah samar. Aku penjaga perbatasan, ucapnya. Suaranya menggema, seperti terdengar dari dua dunia sekaligus. Kalian datang untuk menutup pintu? Iya, jawab Mbah Suro dengan tenang. Perempuan itu mengangguk. Satu syarat, manusia yang pernah membeli dari kami harus mengembalikannya. Pak Harno langsung ingat rokok dari pasar itu masih ada di rumahnya. Ia belum mengembalikannya. Bagaimana caranya, Mbah? Barangnya ada di rumah. Bisik Pak Harno pejamkan mata, kata si penjaga. Pak Harno menuruti. Dalam hitungan detik, ia merasa tubuhnya melayang, seperti ditarik ke ruang kosong. Ketika membuka mata kembali, ia sudah berdiri di dalam rumahnya, tepat di dapur. Rokok itu masih di tempat semula. Tanpa pikir panjang, ia meraihnya dan kembali menutup mata. Ketika membuka mata lagi, ia sudah berada di pendopo itu bersama Mbah Suro dan sang penjaga.
Pak Harno menyerahkan bungkus rokok itu dengan tangan gemetar. Sang penjaga menerimanya, lalu membakar rokok itu dalam api kecil yang muncul dari telapak tangannya sendiri. Pintu telah ditutup, ucapnya, dan sesaat kemudian seluruh pendopo berubah menjadi abu, lenyap dalam sekejap. Pak Harno dan Mbah Suro tersadar bahwa mereka kembali berdiri di tengah hutan jati, tepat di tempat semula. Tidak ada pasar, tidak ada suara, hanya pohon-pohon tua yang berdiri diam dalam kegelapan malam. Sejak malam itu, Pak Harno tidak pernah diganggu lagi. Ia menjalani hidup dengan lebih tenang dan bersyukur. Tapi ia tahu, dunia ini tidak hanya milik manusia. Ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Dan ada pintu-pintu yang tidak seharusnya dibuka. Namun jauh di lubuk hatinya, ia juga tahu bahwa di suatu tempat, di saat yang tak terduga, pasar itu mungkin akan muncul kembali untuk orang lain yang sedang diuji. Hari-hari Pak Harno kembali normal. Ia tak lagi melewati hutan jati saat pergi berdagang, dan setiap langkahnya kini selalu dimulai dengan doa. Kehidupannya terasa lebih ringan, lebih tertata, seolah beban yang dulu menghimpitnya telah diangkat. Namun, meskipun semuanya terlihat biasa di permukaan, ada satu hal yang terus menghantui pikirannya. Mengapa ia yang terpilih untuk mengalami semua itu? Mengapa bukan orang lain? Suatu sore, beberapa minggu setelah kejadian di pasar gaib, Pak Harno mendapat kunjungan dari seseorang yang sudah lama tak ia temui. Pak Karyo, sepupunya dari desa sebelah. Pak Karyo datang membawa kabar duka. Mbah Tumina, nenek dari pihak ibu mereka, wafat pagi tadi. Pak Harno terdiam sejenak. Ia memang sudah lama tak bertemu dengan Mbah Tumina. Tapi dulu, waktu kecil, ia sering diasuh oleh neneknya itu. Mbah Tumina dikenal sebagai dukun beranak, penyembuh tradisional, dan orang pintar yang disegani di desanya. Banyak orang datang kepadanya, bukan hanya untuk mengobati penyakit, tapi juga meminta petunjuk tentang mimpi atau gangguan gaib. Tanpa menunggu lama, Pak Harno pun memutuskan untuk melayat. Ia naik sepeda motor, menembus jalan setapak menuju desa Pakis Rejo, tempat Mbah Tumina tinggal. Setiba di sana, suasana duka menyelimuti halaman rumah tua dengan pohon mangga besar di depannya. Para pelayat duduk lesehan, membaca Yasin, dan sesekali terdengar isak tangis keluarga dekat. Setelah pemakaman, salah seorang cucu Mbah Tuminah yang lain, Laras, memanggil Pak Harno ke dalam rumah. Mas Harno, Mbah Tuminah, ninggalin sesuatu buat sampean, ucap Laras lirih. Pak Harno mengerutkan dahi. Buat saya. Laras mengangguk dan memberikan sebuah kotak kayu kecil berukir bunga teratai. Warnanya sudah kusam, tapi terlihat terawat. Pak Harno membukanya perlahan. Di dalamnya ada seutas gelang hitam dari akar bahar, secarik kain putih bertuliskan huruf Jawa kuno, dan sebuah kunci kecil berkarat. Pak Harno menggeleng pelan. Apa ini maksudnya? Laras hanya menjawab, Mbah bilang Harno akan memahami saat waktunya tiba. Malam harinya, Pak Harno tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, menatap kotak kecil warisan dari Mbah Tumina. Ia memandangi gelang akar bahar itu lama sekali, lalu memasangnya di pergelangan tangan. Aneh, begitu gelang itu melingkar, tubuhnya terasa hangat, seperti ada energi yang merambat pelan dari kulit ke dada. Tak lama kemudian, ia tertidur di kursi kayu, dan dalam tidurnya itu, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di hutan jati, tapi bukan malam, melainkan senja. Cahaya matahari menembus sela-sela pohon, menciptakan bayangan panjang yang tenang. Di tengah hutan, berdiri seorang perempuan tua berjubah putih. Wajahnya bersinar damai
dan Pak Harno langsung mengenalinya. "Mbah Tuminah, Mbah," bisiknya. Mbah Tuminah tersenyum. "Kau wis nimpleng le. Kamu sudah terjun nak. Dunia mereka sudah membukakan pintu buatmu. Tapi jangan takut. Untuk menyesatkan, tapi untuk menjadikanmu penjaga baru." Tanya Pak Harno bingung. "Dulu, Mbah yang jaga perbatasan antara kita dan mereka, tapi Mbah sudah tua. Dan sekarang waktumu, tapi tugasmu bukan bertarung. Tugasmu menutup pintu yang terbuka di tempo-tempo yang tidak semestinya. Dunia ini sudah banyak lubangnya, banyak orang sembarangan membuka tanpa tahu batas." Pak Harno mencoba memahami kata-kata itu, tapi hatinya gemetar. "Mbah, saya cuma orang biasa. Saya nggak bisa apa-apa." "Kamu sudah bisa melihat, Harno, itu awalnya. Gelang itu penanda, kain itu petunjuk, kunci itu nanti kamu tahu sendiri gunanya," kata Mbah Tuminah. Lalu perlahan sosoknya menghilang dalam kohaya jingga Pak Harno terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi punggungnya. Tapi ada satu hal yang jelas, mimpi itu bukan mimpi biasa. Hari-hari selanjutnya, Pak Harno mulai mengalami kejadian-kejadian ganjil. Ia bisa merasakan hawa dingin ketika melewati tempat tertentu. Ia ketika seseorang membawa energi buruk, dan ia sering melihat kilatan bayangan hitam di pojok-pojok rumah orang. Awalnya ia takut, tapi perlahan ia mulai belajar menerima dan memahami. Mbah Suro pun kembali menemuinya. Kali ini bukan sebagai penolong, tapi sebagai pembimbing. "Kau sudah dipilih, Harno, bukan oleh manusia, tapi oleh dunia yang lebih tua dari peradaban kita. Tugasmu adalah menjadi jembatan, sekaligus pagar, menutup lubang-lubang tak kasat mata sebelum makin banyak manusia yang tersesat." "Bagaimana caranya, Mbah?" "Dengan doa, dengan ilmu, dan dengan hati yang bersih." Dan begitulah hidup Pak Harno berubah lagi. Ia tidak lagi sekadar pedagang sembako. Ia menjadi orang yang diam-diam menjaga keseimbangan. Saat orang-orang ketakutan karena rumahnya tiba-tiba terdengar suara tangis bayi, padahal tidak ada siapa pun, mereka datang kepada Pak Harno. Saat ada pedagang pasar yang hilang setelah melewati jalan pintas, keluarga mereka datang kepadanya. Dan setiap kali itu terjadi, Pak Harno membuka kotak kecilnya, mengenakan gelang akar bahar, membawa kain petunjuk, dan menggenggam kunci karat warisan neneknya. Tanda bahwa ia bukan lagi sekadar manusia biasa, tapi penjaga perbatasan antara dua dunia. Namun satu hal yang belum terjawab adalah pintu besar yang sebenarnya masih tertutup rapat. Dan ia tahu, cepat atau lambat, pintu itu akan terbuka sendiri. Sejak menerima warisan dari Mbah Tuminah, hidup Pak Harno tak lagi sama. Meski ia masih berdagang seperti biasa di pasar desa, setiap malamnya kini diisi dengan doa-doa dan laku tirakat yang diajarkan Mbah Suro. Ia belajar membaca tanda-tanda alam, mimpi, suara angin, bahkan rasa dingin yang muncul tanpa alasan. Ia menjadi lebih peka dan perlahan mulai mengerti bahwa dunia ini ibarat kain tipis yang menutupi sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan tak selalu ramah. Satu malam, saat Pak Harno sedang membersihkan halaman rumah setelah hujan deras mengguyur sejak sore, ia menemukan sesuatu yang aneh. Di bawah pohon belimbing ada jejak kaki kecil, terlalu kecil untuk manusia dewasa, tapi terlalu dalam untuk seekor kucing. Anehnya lagi, jejak itu hanya satu arah, masuk ke pekarangan, tapi tidak ada jejak keluar. Pak Harno mematung beberapa detik, lalu memandang langit malam yang mulai cerah. Angin sepoi-sepoi berembus, membawa aroma tanah basah, bercampur bau kemenyan samar. Ia tahu, ini bukan kejadian biasa. Tanpa membuang waktu, ia mengambil gelang akar baharnya, menyelipkan kain putih berisi rajah di saku dalam baju, dan menggenggam kunci warisan neneknya. Malam itu, ia tidur lebih awal,
berharap mimpi memberinya petunjuk seperti yang pernah terjadi. Dan benar saja, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di halaman rumah sendiri, sama persis seperti tadi sore, tapi langit di atasnya berwarna ungu gelap, dan bintang-bintang berkedip seperti mata-mata yang mengawasinya. Dari balik pohon belimbing, muncul seorang anak kecil. Tubuhnya kurus, bajunya compang-camping, dan wajahnya tidak terlihat jelas, seperti tertutup kabut tipis. Pak Harno, suara anak itu pelan, seperti bisikan angin. Aku terkunci. Terkunci di manalah? Tanya Pak Harno, mendekat di balik pintu yang dibuka manusia dari dalam. Pak Harno mencoba mendekat lagi, tapi anak itu mundur, dan tubuhnya perlahan lenyap, menyisakan suara. Gunakan kuncinya. Pak Harno terbangun dengan jantung berdetak kencang. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia segera mengambil kunci tua yang selama ini belum pernah ia gunakan. Tiba-tiba, kunci itu terasa hangat di telapak tangannya. Instingnya mengatakan bahwa pintu yang dimaksud anak dalam mimpi itu bukan pintu biasa. Ia teringat pada rumah kosong di ujung desa, bekas rumah Pak Margo, seorang duda tua yang meninggal setahun lalu. Rumah itu sudah lama kosong, tapi warga sering mengeluhkan suara aneh dari dalam. Suara anak kecil tertawa, tangisan di tengah malam, dan bau anyir yang muncul. Tiba-tiba, tanpa pikir panjang, Pak Harno menuju rumah itu. Ia berjalan kaki melewati jalan setapak yang licin karena hujan, membawa senter kecil dan kunci yang digenggam erat. Setibanya di sana, rumah itu tampak lebih gelap dari biasanya. Pintu depannya terkunci dengan rantai besi yang berkarat. Tapi, anehnya, begitu Pak Harno mendekat, rantai itu terbuka sendiri, jatuh ke tanah tanpa suara. Udara di sekitarnya terasa berat, seperti ada beban tak terlihat yang menggantung di udara. Ia masuk dengan pelan. Langkahnya menyusuri ruang tamu yang dipenuhi sarang laba-laba dan debu tebal. Namun di dalam rumah itu, ia merasakan hawa dingin, seperti dari lemari es. Dan di salah satu sudut ruangan, ada pintu kayu kecil, setinggi lutut orang dewasa. Pintu itu tak pernah ada sebelumnya. Bahkan, saat Pak Harno terakhir kali mengantarkan beras ke rumah ini dulu, ia menatap pintu itu lama, lalu melihat kunci warisan di tangannya. Tanpa ragu, ia menyisipkan kunci ke lubang pintu dan memutarnya. Klik, pintu terbuka perlahan, dan dari baliknya keluar hembusan udara hangat bercampur bau bunga kenanga dan tanah basah. Pak Harno berjongkok, mencoba melihat ke dalam. Di bawah pintu kecil itu bukan ruang biasa, tapi sebuah lorong panjang yang seolah tak punya ujung. Cahaya kuning redup memancar dari dinding lorong seperti lilin yang berjajar. Suara anak kecil terdengar lagi. Pak Harno, aku di sini. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, Pak Harno merangkak masuk. Lorong itu seperti memakan waktu. Tak jelas sudah berapa lama ia berjalan merunduk di dalamnya, sampai akhirnya ia tiba di ruangan terbuka yang terang, penuh suara anak-anak kecil bermain, tapi tak satu pun dari mereka memiliki wajah yang jelas. Semua seperti bayangan kabur yang tertahan di antara dua dunia. Tiba-tiba muncul sosok anak dari mimpinya. Ia lebih jelas sekarang. Wajahnya pucat, matanya seperti menyimpan kesedihan yang dalam. Aku dulu manusia, Pak, tapi aku dibuang, mati di sini, di tempat tersembunyi. Tidak ada yang menolong. Air mata Pak Harno mengalir. Ia tak tahu siapa anak itu, tapi ia tahu rasa sakit yang ditanggungnya nyata. Kamu belum tenang? Tanya Pak Harno, lirih. Belum. Kerana pintu itu dibuka manusia yang tahu, tapi tidak mau menolong. Pak Harno mengerti. Pintu yang dibuka dari dalam
adalah pintu batin manusia, pintu hati yang tertutup pada kebenaran dan rasa empati. Ia mengeluarkan kain putih raja dari sakunya dan membacakan doa-doa penutup pintu gaib. Cahaya dari dinding mulai memudar. Anak-anak itu menatapnya. Lalu satu persatu mulai menghilang dalam sinar keemasan. Anak laki-laki terakhir itu tersenyum. Dan sebelum menghilang, ia berkata, "Terima kasih, Pak Harno." Ketika sadar, Pak Harno sudah berada di ruang tamu rumah tua itu. Fajar mulai menyingsing dari jendela reot. Pintu kecil itu sudah tak ada. Yang tersisa hanya dinding kosong dan kunci tua yang retak menjadi dua di tangannya. Ya, tahu satu hal, tugasnya belum selesai. Dunia tak terlihat itu punya banyak pintu, dan tak semuanya dibuka oleh jin atau makhluk halus. Sebagian besar dibuka oleh manusia sendiri karena keserakahan, karena dendam, atau karena lupa bahwa dunia ini penuh rahasia. Dan kini Pak Harno bukan hanya penjaga, tapi juga penutup pintu-pintu yang dibuka oleh hati manusia yang gelap. Hari-hari setelah kejadian di rumah kosong itu membawa perubahan dalam cara orang memandang Pak Harno. Banyak yang mulai datang kepadanya, bukan sekadar untuk membeli sembako, tapi untuk minta tolong, bertanya, bahkan sekadar mengadu soal mimpi-mimpi aneh atau suasana rumah yang terasa tak wajar. Tapi Pak Harno tidak menjadi dukun, apalagi mengaku orang pintar. Ia hanya menjawab dengan rendah hati, "Kalau bisa saya bantu, saya bantu. Kalau tidak, mari kita doakan bersama." Meski begitu, di balik wajahnya yang tenang, Pak Harno menyadari satu hal yang makin menguat. Ia sedang diawasi, bukan oleh manusia. Suatu malam, langit Grobogan berubah menjadi hitam legam. Hujan deras mengguyur tanpa jeda. Sejak lepas maghrib, petir menyambar tanpa ampun, dan angin menderu hingga genting rumit rama-rama bergetar. Pak Harno yang sedang duduk di teras rumah hanya bisa membaca ayat kursi dan zikir pelan-pelan. Tapi Aida, yang aneh malam itu, hujannya membawa aroma busuk, bukan bau got atau sampah. Ini lebih menusuk, seperti bangkai yang disimpan terlalu lama. Bau itu menyusup melalui sela-sela dinding, menyelimuti ruangan, dan membuat bulu kuduknya berdiri. Kemudian terdengar ketukan di pintu. Tuk, tuk, tuk. 3 kali, perlahan tapi berat. Pak Harno melirik jam. Dinding 01,47. Dini hari. Siapa yang datang malam-malam begini? Dalam cuaca segila ini, ia bangkit, meraih gelang akar bahar dari gantungan, menggenggam kunci tua. Meski retak, ia masih menyimpannya dan membuka pintu perlahan. Di balik pintu, berdiri seorang wanita muda. Bajunya basah kuyup, rambut panjangnya menempel di wajah, dan tatapannya kosong. Tapi bukan itu yang membuat Pak Harno terdiam, melainkan kaki perempuan itu tidak menyentuh tanah, menggantung satu jengkal di atas lantai. Wanita itu bicara lirih, seperti bisikan yang tercampur angin hujan. Pak Harno, pintunya dibuka lagi. Seketika, angin bertiup masuk ke rumah, menghantam lampu gantung hingga bergoyang kencang. Wanita itu menghilang seperti kabut tertiup badai, meninggalkan tits-tits air di lantai. Pak Harno memejamkan mata sejenak. Ia tahu ini bukan mimpi. Ia tahu salah satu pintu itu terbuka lagi. Keesokan harinya, Pak Harno pergi ke rumah Mbah Suro. Wajah Mbah Suro terlihat murung, seolah sudah menunggu. "Harno, kamu harus ke Banyurip." Banyurip bukannya desa itu sudah ditinggal penghuninya sejak 10 tahun lalu. Justru karena itu, ada yang kembali ke sana. Bukan manusia, tapi makhluk yang membawa dendam masa lalu. Dan mereka membuka pintu lama yang pernah ditutup oleh orang-orang sebelum kita. Pak Harno menarik napas. Ia tak pernah membayangkan akan melangkah sejauh ini. Tapi ia tahu, ini bukan pilihan. Ini adalah takdir yang diwariskan dari Mbah Tumina, dari
Mah Suro, dan dari penjaga-penjaga sebelumnya yang tak lagi bisa berbicara. Perjalanan ke Banyu Urip tidak mudah. Jalan berlumpur, pohon-pohon tumbang, dan cuaca yang terasa seperti tak bersahabat. Desa itu memang sudah lama kosong, ditinggalkan karena wabah misterius belasan tahun lalu. Banyak cerita beredar bahwa desa itu dikutuk, bahwa malam-malam di sana diisi dengan suara gamelan tanpa wujud, suara tangis bayi, dan bayangan yang menari di atas sawah setelah di sana. Suasana benar-benar mencekam. Rumah-rumah rayot berderit, tertiup angin, ranting-ranting kering berserakan. Tapi yang paling membuat Pak Harno terdiam adalah bau anyir yang tiba-tiba menyergap. Bau darah bercampur tanah basah. Di tengah lapangan desa ada bekas lingkaran api, semacam ritual lama, dan di tengahnya ada boneka jerami yang digantung terbalik. Di sekeliling boneka itu ditancapkan puluhan paku karatan. Pak Harno mendekat, dan tiba-tiba tubuhnya merinding hebat. Tanpa sadar ia menggenggam kain putih bertuliskan raja yang selalu ia bawa. Angin berhenti, suara burung tak terdengar. Dunia menduduk diam, seperti menahan napas. Lalu terdengar suara Pak Harno. Ia menoleh, tapi tak ada siapapun. Pintu itu bukan untuk ditutup, tapi untuk dilenyapkan. Suara itu datang dari dalam tanah, dan seketika tanah tempat boneka jerami berdiri mulai retak. Asap hitam menyembur keluar, dan dari dalam tanah itu muncul bayangan besar. Wujudnya tak jelas, seperti asap berbentuk manusia, tapi dengan mata merah menyala, dan tubuhnya dililit rambut panjang. Makhluk itu melayang pelan. Suaranya menggema. Manusia tak punya hak menutup pintu yang dibuka karena janji. Leluhurmu berhutang. Sekarang saatnya dibayar. Pak Harno, tapi ia ingat pesan Mbah Suro. Doa yang paling kuat adalah doa yang lahir dari ketulusan, bukan hafalan. Dengan penuh keberanian, ia berdiri tegak, mengangkat kain putihnya, dan mulai membaca doa. Tapi bukan doa dalam bahasa Arab, melainkan doa dalam bahasa Jawa kuno yang pernah diajarkan Mbah Tumina. Doa yang mengandung nama-nama leluhur dan janji-janji lama. Angin menggila. Asap makhluk itu menggeliat, berteriak, memekakan telinga. Tapi Pak Harno terus membaca. Matanya tertutup, hatinya hanya tertuju pada satu harapan. Semoga pintu ini benar-benar tertutup selamanya. Sampai akhirnya petir menyambar tanah dengan keras. Boneka jerami hancur berkeping, dan asap makhluk itu tersedot kembali ke celah tanah yang kini menutup sendiri. Sunyi, hujan berhenti, langit bersih. Pak Harno jatuh terduduk, lelah tapi lega. Sore itu, ia kembali ke rumah dengan tubuh letih, tapi hati damai. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi ia juga tahu satu hal yang penting. Tidak semua pintu bisa ditutup dengan paksa. Ada yang hanya bisa ditutup dengan ketulusan, dengan pengakuan, dan dengan menebus janji-janji yang pernah diingkari. Malam itu, sebelum tidur, ia menatap langit, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bukan sedang diawasi, tapi sedang ditemani. Beberapa minggu berlalu sejak Pak Harno menutup pintu gaib di Banyu Urip. Hujan tak lagi membawa bau busuk. Suara aneh tak lagi terdengar, dan malam-malam terasa lebih tenang. Namun di dalam hatinya, Pak Harno merasakan ada satu beban yang belum terangkat sepenuhnya. Seperti ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang belum selesai. Suatu malam, tepat setelah azan Isya berkumandang dan suara kodok bersautan dari sawah belakang, Pak Harno bermimpi lagi. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah tempat kosong putih, tanpa arah, tanpa suara. Tapi di kejauhan, ia melihat sebuah pintu kayu tua, tinggi, dan berwarna hitam. Di atasnya
tertulis huruf-huruf kuno yang sulit dibaca. Namun hati Pak Harno langsung tahu, ini adalah pintu terakhir. Tiba-tiba, dari balik pintu itu terdengar suara jeritan bukan satu, tapi banyak teriakan minta tolong, tangisan, dan erangan. Kesekik seperti ada ratusan jiwa yang terperangkap dan meronta dari dalam. Namun yang membuat tubuh Pak Harno bergetar hebat adalah saat sebuah suara memanggil dari balik pintu. Harno, cucu Mbah Tuminah. Inilah warisan terakhir. Pak Harno terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi di dada, ia merasa ringan. Ia tahu ini bukan mimpi sembarangan. Ia tahu malam itu juga ia harus pergi. Ia berkemas tanpa banyak bicara. Hanya membawa senter, air wudhu, kain raja, dan kunci tua yang pernah retak, tapi entah bagaimana kini utuh kembali. Langkahnya membawanya ke hutan jati, tempat pertama kali ia masuk ke pasar gaib subuh itu. Tempat semua ini bermula. Langit, malam cerah, bulan purnama menggantung sempurna. Hutan jati itu sunyi, tapi tidak gelap. Daun-daun kering berderak pelan di bawah kakinya. Tidak ada angin, tidak ada suara binatang, seolah-olah seluruh alam sedang menunggu. Dan di tengah hutan, Pak Harno melihatnya. Pintu itu, pintu kayu hitam tinggi menjulang, berdiri tegak, tanpa dinding, tanpa bangunan, hanya berdiri sendirian di antara pohon-pohon jati. Seolah bukan bagian dari dunia ini. Pak Harno melangkah mendekat, hatinya berdebar, tapi langkahnya mantap. Dari balik pintu, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Ada suara tangisan anak-anak, rintihan wanita, tawa laki-laki tua yang menyeramkan, hingga bisikan-bisikan yang menyebut namanya berulang-ulang. Harno, Harno, Harno. Ia berdiri tepat di depan pintu. Tangan kanannya menggenggam kunci, tapi sebelum memasukkan kunci ke lubang, ia berbicara pelan. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma cucu dari perempuan tua yang pernah menjaga pintu-pintu ini. Aku hanya manusia biasa, tapi kalau ini harus diselesaikan, maka biar aku saja. Tangannya gemetar saat kunci dimasukkan. Klik, pintu terbuka dengan sendirinya, dan dari dalam terpancar cahaya hitam, bukan gelap biasa, tapi semacam bayangan hidup yang menyerap semua terang di sekitarnya. Pak Harno melangkah masuk. Langkah pertama, dunia berubah. Suara hell, udara dingin menusuk tulang. Langkah kedua, ia melihat ribuan wajah menggantung di udara. Wajah manusia, tapi tak bermata. Semuanya menatap ke arahnya. Langkah ketiga, ia berdiri di hadapan kursi besar batu, dan di atasnya duduk sosok berselimut kabut hitam, tak berbentuk, hanya mata merah yang menyala. Sosok itu bicara tanpa suara. Kau ingin menutup semua pintu, maka harus kau buka pintumu sendiri. Pak Harno tak mengerti. Lalu, tiba-tiba, bayangan tentang hidupnya berkelebat di depan matanya saat ia menyesal tak menolong orang yang dulu minta makan. Sot ea pura-pura tidak melihat anak kecil menangis di tepi jalan. Saat ia marah kepada istrinya karena hal sepele. Saat ia curiga pada orang miskin yang datang membeli beras satu persatu, semua sisi kelamnya sendiri muncul. Ia menangis. Ia sadar pintu-pintu itu tak hanya ada di dunia gaib. Pintu paling berbahaya adalah pintu hati manusia sendiri. Ia bersujud. Lalu ia berkata lirih, "Ya Allah, jika Engkau izinkan aku menutup pintu ini, maka aku bersedia. Tapi tutuplah pula pintu buruk dalam hatiku sendiri." Saat kata-kata itu selesai diucapkan, cahaya terang muncul, bukan putih, tapi keemasan, hangat, menyilaukan. Bayangan-bayangan menghilang, sosok berkabut menguap, dan pintu hitam di hadapannya tertutup sendiri dengan bunyi lembut. Domam, kunci di tangannya hancur menjadi debu, dan ia mendengar suara yang terakhir. Kau adalah penjaga terakhir.
karena tak semua pintu perlu dijaga. Cukup satu hati manusia yang sadar, maka dunia akan. Amen. Pak Harno terbangun di bawah pohon jati. Matahari pagi menembus sela-sela daun. Burung-burung bersuara. Angin sejuk mengelus wajahnya. Di tangannya tak ada lagi kunci, tapi hatinya terasa penuh ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Seumur hidup, ia pulang ke rumah dengan tenang. Keesokan harinya, warung sembakonya kembali dibuka. Orang-orang datang membeli seperti biasa. Tak ada yang tahu apa yang telah ia lalui, tapi semua bisa merasakan Pak Harno bukan lagi orang yang sama. Ia lebih tenang, lebih sabar, lebih ringan. Dan saat seorang anak kecil datang menatapnya sambil berkata, "Pak, saya mimpi ketemu pasar malam-malam, tapi di mimpi itu ada Bapak juga." Pak Harno hanya tersenyum. Ia menepuk kepala anak itu dengan lembut. "Kalau kamu melihat pintu, jangan dibuka sendiri, tapi jangan juga ditinggal. Doakan saja. Ya, biar yang tepat yang menutupnya." Dan begitu hari berlalu, nama Pak Harno tetap dikenang, bukan sebagai orang pintar, bukan pula sebagai dukun, tapi sebagai orang biasa yang menjaga pintu luar biasa bukan. Dengan kekuatan, tapi dengan keikhlasan dan hati yang bersih.